Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu boleh saya hormati. Pertama-tama, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka membicarakan tugas kita untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran setiap harinya. Salawat dan salam kita layangkan junjungan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan manusia dalam beberapa perkara program. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu boleh saya hormati. Pada rapat kali ini kita akan membicarakan masalah tugas-tugas kita yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang marak pada saat ini, terutama sekali tentang sasaran kinerja pegawai. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, masalah SKP atau sasaran kinerja pegawai ini kita sudah semua tahu bahwa yang akan membuat SKP itu adalah semua pegawai, tidak terlepas itu struktural maupun fungsional. Dalam hal ini menuntun kita melalui aplikasi di mana kita harus siap, mau tidak mau, menerima maupun tidak menerima harus kita laksanakan. Di mana pada saat ini sangat begitu melelahkan, sangat begitu menguras perasaan baik lahir maupun batin, di mana tugas-tugas kita ini begitu menumpuk yang harus diselesaikan begitu singkat dan cepat. Pada sebab itu perlu kiranya kita membenahi diri dalam tugas kita sehari-hari. Maksudnya begini Bapak dan Ibu, tugas yang kita laksanakan pada hari ini adalah tugas kita sebelum Januari 2024. Artinya tugas yang kita laksanakan saat ini adalah tugas yang harus terselesaikan pada bulan Desember, tepatnya 31 Desember 2023. Karena sesuatu dan hal, maka tugas ini diperpanjang sampai dengan batas akhir 31 Januari 2024. Nah, dalam hal ini kita sudah saling mewanti-wanti semuanya. Tentunya tugas ini akan tumpang tindih, tapi bagaimanapun juga kita harus siap untuk melaksanakannya. Seperti yang tadi kita bicarakan, kita gosok sini gosok sana, tetapi semua sudah maklum. Semua sekolah dari A sampai Z, sekolah dari Sabang sampai Merauke sama penerimaan kita saat ini. Nah, tetapi alhamdulillah di sekolah kita ini ya masih dapat dikatakan dalam kategori aman terkendali. Ini untuk SKP. Ya, saya minta untuk SKP-nya, karena sekarang mungkin sudah saya akan bisa masuk di sini. Yang dari kemarin itu saya selalu membuka itu untuk aksi penilaian untuk Dewan Guru, tetapi selalu saya terbentur dengan format kosong yang saya temukan. Itu semua karena saya belum terdaftar sebagai pimpinan di SDN 2 Probolinggo ini, karena saya masih sebagai bawahan. Nah, oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu yang belum menyelesaikannya silahkan diselesaikan untuk tahap periode Januari sampai dengan Juni. Tentunya yang pernah dikenai dengan penilaian pada saat itu. Nah, untuk Juli Desember saya sudah siap untuk masuk. Nah, alhamdulillah
Alhamdulillah tadi ada sinyal. Dengan berbagai macam cara saya ketemu di SD 1, saya bicarakan bersama Pak Hairul Azmi, ketemu lagi Bu PTD, saya bicarakan bersama Pak Hairul Azmi sampai tadi malam, ya, sampai saya hubungi Pak Deli juga, mungkin untuk membantu saya ke Pak Dayan namanya ya. Dan juga saya langsung ke SD 1 tadi, alhamdulillah. Semoga nanti malam saya bisa masuk untuk memberikan penilaian kepada Bapak Ibu guru yang sudah ada persetujuannya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Tetapi itu tidak terlepas dari kerjasama kita. Siapa tahu nanti kita butuh waktu cepat dan tepat, ya. Pak Dali nanti mungkin bisa membantu di situ, ya, demi kelancarannya. Mungkin teman yang lain silakan. Tapi kan kita nggak bisa menggunakan satu kita tidak bisa menggunakan satu akun berdua, tidak bisa. Ya, tidak bisa kita menggunakan satu akun berdua dalam satu waktu. Artinya kita semua menggunakan waktu yang lain. Terlepas dari itu Bapak dan Ibu, oke, kita akan lanjutkan dengan tugas kita di sekolah. Sejak yang di sini kita manusia perlu saling memperhatikan, saling memberi, saling menasihati, saling mengisi baik kekurangan maupun kelebihan kita. Oke, alhamdulillah pendidikan kita berjalan masih sesuai dengan rel yang sudah ditentukan. Cuman sedikit agak berbaur kelihatannya. Yang dia maksudkan nantinya sekalipun kita sudah ada di sini, masing-masing Bapak dan Ibu guru selalu menghabiskan waktunya di dalam kelas. Ambil sudah fotonya, suruh anak foto, ambil kegiatannya di dalam kelas itu yang sudah kita tampilkan juga nanti dalam kegiatan itu. Ambil pada saat sudah memberikan pembelajaran. Di satu sisi kita dipantau oleh masyarakat, terutama sekali komite kita ini, komite sekarang ini memang belum kita buatkan SK-nya, pada nanti buatkan SK-nya. Komite kita yang baru, komite kita ini sangat berantusias untuk membantu kita dalam segala hal, tentunya hal-hal yang menyangkut masalah sarana dan prasarana. Dalam hal ini kita harus menjaga kepercayaan itu. Oke? Jangan sering terjadi hal-hal seperti yang tadi itu. Sudah berapa anak kita yang kadang datang orang tuanya. Itu sebenarnya anak kita itu lepas dari jangkauan kita. Dan biasanya pada saat kita kumpul di kelas, di ruangan. Nah, oleh sebab itu masing-masing wali kelas nanti punya tanggung jawab tersendiri untuk menanamkan sikap atau karakteristik pada kelas kita masing-masing. Silahkan saya berikan tanggung jawab penuh kepada Bapak Ibu wali kelas untuk menguasai kelas sepenuhnya saat pembelajaran ataupun saat di luar pembelajaran. Maksudnya, jika jam belajar anak kita sudah tertib rapi di dalam kelas, bukan berarti dia seperti perilakunya di luar kelas. Jangan anak-anak kita tuh begitu masuk kelas kok sama masih perilaku seperti di luar kelas, kacau kesana kemari. Artinya dia mau minta anak kita itu supaya disiplinnya dulu. Begitu dia masuk anak kita artinya dia siap belajar. Siap belajar artinya anak-anak kita itu sudah duduk rapi di tempatnya. Jangan biarkan dia keluar dari tempat duduk pada saat jam belajar. Pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apabila ada salah seorang atau dua orang siswa keluar dari bangkunya saat jam belajar itu, tentunya dia akan mengganggu temannya. Saat itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang tadi. Kalau sudah itu terjadi pada saat Bapak Ibu guru ada di dalam kelas, apalagi Bapak Ibu tidak ada berada dalam kelas, artinya kita jaga
menanamkan sikap kepada anak-anak kita. Nah ini nanti masing-masing, oke? Masing-masing wali kelas semuanya itu berikan dia. Jangan begitu keluar main disiplin kelasnya itu, jangan ada anak di dalam kelas. Kalaupun ada di dalam kelas, tidak boleh dia memainkan sesuatu hal atau bermain. Artinya main bola, main kaki, karena itu akan merusak tatanan keadaan di dalam kelas seperti pecah jendela seperti kemarin. Nah ini sebenarnya jadi bahan kajian kita Bapak dan Ibu untuk mengacu ke tempat yang lebih baik dan lebih meningkat. Mulai saat ini kita akan terapkan hal seperti itu. Ini untuk semua kelas. Oke. Untuk Bapak Ibu guru bidang studi, tentunya nanti Bapak Ibu guru bidang studi itu tentu sudah memahami jam-jamnya. Jangan mau dikurangi jamnya, Bu. Lebih baik ibu minta, saya meminta tambahan jam, lebih begitu. Oke? Jadi untuk menanamkan sikap moral itu kepada anak-anak kita itu, anak bapak dan ibu itu sebagai idolanya nanti. Amun bagus untuk berperilaku bapak ibu guru, tentunya anak-anak kita akan menilai seperti itu. Contohnya aja berpakaian saja, banyak anak-anak kita akan meniru cara berpakaian kita seperti itu. Apalagi cara bertutur kata, bergaul sama anak-anak, tentunya anak akan meniru seperti itu bapak dan ibu. Nah ini juga menjadi tolak ukur masyarakat sekalipun dia tidak datang kemari. Nanti hasilnya anak-anak kita begitu. Nah dan tanamkan pada perilaku anak kita bapak dan ibu, perilakunya yang kita perbaiki sekarang. Jangan hanya dia ada di sekolah ini untuk takluk atau tunduk kepada bapak ibu gurunya. Suruh dia takluk dan tunduk pada orang tuanya. Maksudnya suruh dia berjabat tangan sama orang tuanya. Ini masing-masing wali kelas. Sebelum mau berangkat ke sekolah, suruh dia jabat tangan orang tuanya, cium tangan orang tuanya, minta izin saya berangkat menuntut ilmu, tolong doakan saya untuk mendapatkan ini. Cuma itu ucapan sama orang tuanya. Kalau diterapkan itu, insya Allah anak-anak kita sampai di sini, wah mengotak. Nah ini contoh kecil ini Bu, yang minta contoh kecil yang nanti akan menjadi hal yang besar kalau anak kita berhasil menerapkan hal itu. Jadi anak kita sudah rapi. Itu masalah perilaku. Khusus untuk bapak guru olahraga, karena kejadiannya sudah ada kemarin, okay. Memang Pak Guru olahraga lebih paham tentang pendidikan olahraga. Okay? Supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena sifatnya anak-anak kita fisiknya itu beda, tidak sama fisiknya, ada yang elastis, ada yang kaku semuanya. Makanya untuk memberikan gerakan olahraga itu jangan lupa berikan pemanasan dulu, berikan pelemasan dulu pada organ-organ tubuhnya, alat-alat tubuh, otot tubuh itu, supaya nanti waktu melakukan kegiatan tidak terjadi kekakuan sehingga tidak terjadi bakalan. Nah ini untuk bapak ibu guru olahraga. Kalau bapak ibu guru bila studi yang lain, saya rasa sudah mengacu kepada materi masing-masing sesuai dengan materinya. Sesuai dengan materi sekarang ini kita masih berada di kurikulum 2013 yang akan mau masuk ke Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, makanya sekarang ini kita kumpul di sini untuk menyampaikan hal itu. Tetapi tidak semua materi pada kurikulum Merdeka Belajar itu kita ambil dari modulnya. Materi itu bisa dari materi kurikulum 2013 yang diajarkan dengan metode Merdeka Belajar. Itu lebih bagus itu Bu. Nah nanti kita lebih paham setelah melaksanakan implementasi kurikulum tersebut. Nah menyinggung masalah itu, kemarin saya kumpul kepala sekolah gugus 6 Labuan Haji kumpul di 1 waktu itu membicarakan masalah kegiatan yang saya inginkan